Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini aku mau jelasin tentang apa itu Laravel. Jadi Laravel itu framework PHP hasil pengembangan dari Laravel yang pertama kali resmi dirilis pada tahun 2011. Jadi framework ini didesain dengan prinsip-prinsip yang membuat pengembangan aplikasi berbasis web itu lebih efisien, dinamis, dan powerful. Nah, jadi cara install Laravel itu ada melalui via Composer. Nah, di sini aku buka web Laravel. Nah, caranya itu yang Composer Create ini kita salin aja. Yang Composer Create ini kita salin, tinggal kita copy. Nah, habis itu kita buka folder yang mau kita coding, yang mau kita install Laravelnya, codingannya. Di sini aku bikin baru buat materi Laravelnya. Aku bikin namanya materi Laravel. Terus aku buka di VS Code. Nah, di sini aku buka VS Code-nya itu pakai terminal. Jadi aku ketiknya itu kode spasi titik, habis itu aku enter. Nah, langsung masuk ke VS Code. Sebenarnya bisa kalau kalian belum bikin folder, jadi kalian tuh bikin dulu di terminal. Habis kalau masukin Composer, lalu ketik folder yang mau kalian buat itu namanya apa. Nah, di sini aku masukin yang Composer tadi yang udah aku salin kodenya. Aku masukin juga. Nah, kayak gini maksud aku tuh kayak gini, jadi kayak tinggal bikin foldernya aja. Jadi jadi si example app-nya itu kayak buat kita bikin folder aja. Jadi itu bisa diganti namanya pakai yang kalian membuat folder itu namanya apa gitu. Terus ini aku enter aja. Terus aku tunggu sampai selesai. Nah, di sini aku masuk dulu
ke foldernya yang tadi baru kita buat, jadi material Laravel, habis aku enter, baru aku masuk ke VS Code-nya. Jadi ini cara kedua kalau misalkan kalian belum bikin folder. Nah kalau udah kayak gini, ini langsung bakalan ada kayak folder-folderan gitu. Jadi ada app, env. Nah jadi di sini aku mau ganti dulu env-nya. Jadi buat database itu kita tuh harus edit file env-nya dulu untuk konfigurasi database. Nah habis itu bikin database di MySQL. Jadi kayak yang DB connection itu diganti dulu jadi ke MySQL. Habis itu yang DB database-nya masukin sesuai database yang kalian bikin di ini localhost. Nah itu harus sesuai ya, namanya itu harus sama. Nah ini aku nyalain dulu yang DB host sampai DB passwordnya aku uncomment dulu. Nah DB connection juga aku ubah jadi MySQL. Nah di sini aku ubahkan database-nya, nah session driver aku ubah juga jadi file. Nah kayak gini. Nah habis itu aku ke database.php. Nah di sini aku ubah juga yang SQLite-nya jadi MySQL. Oh iya jangan lupa ya nyalain XMPP-nya, habis itu klik yang admin itu. Nah kita bakalan buat database dulu sesuai sama yang udah kita masukin di DB database ini. Di sini kan karena aku udah nyalain XMPP-nya jadi aku langsung masuk ke localhost. Nah di sini aku bikin database dulu, database-nya. Nah database akan sesuai sama yang tadi kita masukin di DB database yang ada di VS Code. Nah di sini aku juga mau jelasin tentang view. Jadi view itu bagian yang bertugas untuk menampilkan tampilan ke pengguna Laravel menggunakan Blade sebagai engine templating. Nah view itu dia ada di dalam folder research nih, view. Nah itu ada welcome Blade PHP. Nah di sini aku bikin juga file baru namanya homeblade PHP. Nah di sini aku pakai sintak HTML yaitu tanda seru, aku enter. Nah di sini aku coba pakai H1. Ini adalah halaman Laravel. Lanjut aku mau ngejelasin tentang controller. Controller itu tugasnya menangani permintaan HTTP terus ngeproses sebelum dikirim ke view. Jadi bikin controller itu pakai PHP artisan make controller
terus nama controllernya itu apa. Jadi kita tuh naruh yang controller ini tuh di terminal. Ini contohnya kayak gini. Nah abis itu aku mau abis PHP Artisan ini, nah baru kita isi dulu di controllernya. Nah ini gak lupa, nah ini aku nggak lupa enter ini habis nulis PHP Artisan. Nah ini jangan lupa di enter. Nah jadi tempat yang baru kita bikin itu yang controller itu ada di app, terus ada di http nih kayak gini. Nah tuh udah buat kan view controller. Nah jadi dia bikinnya di situ. Nah di sini karena aku mau bikin function buat yang si home tadi, yang apa homeblade tadi, homeblade aku kan mau, itu kan belum ada functionnya kan. Nah di sini aku mau bikin functionnya dulu di view controller PHP pakai sintak public function home. Nah ini kita return view, terus kita masukin home-nya. Jadi kita masukin halaman home-nya. Nah ini namanya controller. Nah lanjut ada routing. Routing itu kayak apa ya? Dia tuh proses menentukan URL gitu dan menghubungkannya ke fungsi atau controller. Jadi dia ada dua cara. Yang pertama itu tanpa controller, sama yang kedua itu dengan controller. Kalau tanpa controller itu dia pakai root get, langsung aja gitu root langsung ke return view. Cuman kalau pakai controller dia kayak root, jadi kayak root group gitu loh dia. Jadi kalau misalkan tanpa controller itu kayak langsung gitu root langsung ke return view, terus nama itunya apa. Kalau misalkan dengan controller dia bisa kayak bikin grup gitu, kayak root group gitu, jadinya bisa bikin banyak. Nih kayak gini contohnya. Nah ini tuh namanya tanpa controller. Jadi root get style home itu URL yang bakalan kita panggil. Nah aku mau jalanin dulu PHP Artisan Serve biar aku bisa lihat apa halaman Laravel-nya. Jadi tuh root itu kayak kalau misalkan kita jadi kalau kita ngakses slash home, jadi kayak bakalan apa muncul tuh yang home gitu, kayak view home gitu. Nah ini yang menggunakan controller, jadi yang kayak root group gitu, jadi bisa bikin banyak.
Nah habis itu aku langsung mau bikin functionnya, public function. Nah di sini aku bikin bikin file baru di halaman view, folder view. Aku bikin file baru namanya blog blade.php. Aku enter. Terus aku pakai sintak HTML juga yang tanda seru. Aku masukin sini H1. Ini blog. Nah jadi cara aksesnya tuh yang halaman tadi yang PHP Artisan Serve. Sini aku tambahin slice block atau slice home kalau kalian mau. Kalian terserah mau yang nampilin yang view mana, mau yang block atau yang home. Ini tadi aku pakai yang block, terus keluar yang tadi, yang keluar ini block tuh tadi kan langsung keluar. Nah jadi selanjutnya itu ada migration itu cara Laravel untuk mengelola versi database, memungkinkan kita membuat atau mengubah tabel secara terstruktur. Jadi pakainya itu di terminal migrate. Nah ini aku masuk ke migrate. Abis itu bikin table di sini. Jadinya nama tabelnya itu apa? Aku mau bikin table, jadi aku buka terminal baru kayak gini. Terus aku masukin PHP Artisan Make Migration create. Aku mau bikin tabel produk, jadinya aku masukinnya create produk table. Terus aku enter. Jadi si migrate ini tuh dia tuh yang udah kita bikin ini, yang create produk table. Produk table itu adanya di database. Ini aku cari dulu. Nih ada di database.
Habis itu di migration. Maaf, ini di migration. Nah, ini udah ada create product table kayak gini jadi bentuknya. Nah, ini tuh kan kayak yang skema create ini yang ada table ID sama timestamp. Ini tuh kayak template-nya gitu. Jadi kayak di sini tuh cuma ada ID sama timestamp. Jadi kalau misalkan kalian mau nambahin table lagi, mau nambahin, bukan table maksudnya, kayak kalian mau nambahin field baru, jadi tambahnya tuh di sini. Nah, di sini aku mau masukin field baru buat tabelnya, buat tabel produk. Nah, ini tuh kayak bisa pakai string atau teks, bisa juga integer atau kayak number gitu, bisa juga pakai teks. Ini aku bikin field baru namanya nama sama harga. Nah, kalau misalkan kalian mau nampilin ini di PHP My Admin, kalian buka terminal, abis itu ketik PHP Artisan Migrate di sini. Nah, ini kalian ketik aja PHP Artisan Migrate. Ini kalau udah di enter bakal kayak gini, bakal down sama kayak gini. Habis itu kita buka PHP My Adminnya, kita buka localhost-nya, terus kita buka database yang tadi kita bikin. Nah, di sini udah ada tabel produk. Nih, tuh ada tabel produk di folder materi Laravel. Nih tabelnya produk. Nah, selanjutnya itu ada model. Model itu representasi data tabel dalam database yang berhubungan dengan logika bisnis aplikasi. Jadi dia pakainya di terminal, pakai PHP Artisan make model, terus nama modelnya itu apa. Nah, di sini aku bikin di terminalnya PHP Artisan make model, nama itunya produk, nama modelnya produk. Nah, dia bakalan muncul di app nih di sini. Dia bakalan muncul di di app. Di app di http models, sini ada produk PHP. Nah, untuk nyambungin itu kita pakai protected sama protected variable, dollar variable. Kayak gini bentukannya. Jadi protected variable itu kalau kalian mau input data, jadi kayak misalkan kalian mau biar tabel itu bisa diisi, jadi kalian tuh pakainya protected variable kayak gini bentukannya. Jadi dia buat kayak input data biar bisa diisi. Ini aku masukin nama field yang tadi aku bikin, ada nama sama harga. Yang terakhir ada seeder. Jadi seeder itu digunakan untuk memasukkan data dummy atau data palsu ke dalam database. Jadi pakai sintak PHP Artisan
make Seeder sama nama Seedernya itu apa. Nah ini juga pakainya itu di terminal. Nah dia tuh ada di dalam folder Seeder. Nah kalau udah created successfully kayak gini, buka aja folder Seedernya, nanti bakalan muncul yang tadi kita bikin, Seeder yang tadi kita bikin. Nah kayak gini, produk Seeder. Nah ini udah muncul kan. Nah habis itu kita masukin ini db table. Nah ini tuh diimpor dulu db-nya, table. Abis itu nama tablenya tuh apa. Nah tadi kan nama table produk kan. Habis itu insert, terus pakai nama field yang tadi kita bikin, jadi ada nama sama harga. Jadi ini tuh kayak buat masukin datanya gitu. Misalkan insert nih, aku kan masukin field yang tadi aku bikin kan, ada nama sama harga. Jadi kayak misalkan namanya tuh apa nih, kalian mau bikin namanya tuh apa, terus harganya berapa, itu bikinnya tuh di sini, di nama. Jadi karena nama itu bentuknya string, jadi aku pakai tanda kutip. Tapi kalau yang field kedua kan harga, karena aku pakai integer, dan jadi aku tuh masukinnya number kan. Nah number itu nggak perlu pakai tanda kutip, jadi aku nggak pakai tanda kutip di sini.
Nah lanjut, kalau misalkan kita mau masukin data ini ke dalam database atau yang PHP admin tadi, kita pakai sintak PHP artisan d basic minus minus, ini kita masukin di terminal ya, minus minus class product seeder yang tadi kita bikin, ini nama itunya, nama filenya. Nah habis itu aku buka PHP admin, terus aku refresh dulu. Nah ini tabel, nah dia udah ada kan, udah masuk di datanya. Nah, bisa juga pakai manggil atau pakai $dis call. Habis masukin yang nama itunya, nama produksi seeder kayak gini, produksi seeder, habis masukin class. Nah habis buka lagi terminalnya, habis itu ketik PHP artisan PHP artisan di basic, kita bisa enter. Nah besok aku buka lagi PHP adminnya, terus aku refresh. Nah dia bakalan kayak gini, bakalan ada 2 data di sini. Segitu dulu guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.